Semuanya adalah anggota Komisi Pemilihan Umum, advokat atau penasihat hukum pada kantor firma Haikon, serta pegawai pada Komisi Pemilihan Umum yang dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Imam Bonjol nomor 29, Menteng, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai termohon dalam hal ini memberi jawaban termohon dalam perkara nomor 1 PHPU-Pres strip 12 Romawi 22 Romawi garis miring 2024 yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu tahun 2024 nomor urut 1 sebagai berikut. Dalam eksepsi A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang diajukan oleh pemohon dengan alasan sebagai berikut. Bahwa pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Bahwa pasal 10 ayat 1 huruf D Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Bahwa pasal 475 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan seterusnya. Dasar-dasar hukum mungkin tidak perlu dibacakan. Siap yang mulia. Bahwa kewenangan masing-masing lembaga yang berkaitan dengan pelanggaran atau sengketa kepemiluan dapat dicantumkan dalam tabel sebagai berikut. Pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif ditangani oleh Bawaslu dan Mahkamah Agung. Pelanggaran kode etik ditangani oleh DKPP. Pelanggaran administrasi bisa ditangani oleh KPU atau Bawaslu. Sengketa pemilihan ditangani oleh Bawaslu. Pelanggaran pidana ditangani oleh Sentra Gakumdu, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tinggi. Sengketa tata usaha negara pemilihan ditangani oleh Bawaslu, Pengadilan Tinggi, Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung. Perselisihan hasil pemilihan umum ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa telah jelaslah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa kepemiluan adalah memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Bahwa permohonan pemohon sama sekali tidak mendalilkan perselisihan tentang hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, akan tetapi pemohon mendalilkan yang pertama, dugaan pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran asas bebas, jujur, dan adil sebagaimana tertera pada halaman 22 sampai dengan 93 permohonan pemohon. Yang kedua, mendalilkan dugaan pelanggaran prosedur sebagaimana tertera pada halaman 93 sampai dengan halaman 98 permohonan pemohon. Dan yang ketiga, jikapun dalil pemohon terkait hasil pemilu yang dimasukkan dalam permohonan pada halaman 16 permohonan hanya memasukkan rekapitulasi suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang ditetapkan oleh termohon tanpa menyandingkan dengan hasil perolehan suara menurut pemohon. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, materi muatan permohonan pemohon bukanlah materi muatan perselisihan hasil pemilihan umum yang dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa dengan demikian permohonan pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima. B. Eksepsi format permohonan. Bahwa format permohonan perselisihan hasil pemilu telah diatur dalam lampiran 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2023 dan seterusnya. Bahwa format permohonan pemohon sama sekali tidak sesuai dengan pedoman penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam lampiran 1 PMK 2 tahun 2024 karena dalam posita permohonan tidak memuat persandingan perolehan suara yang benar menurut pemohon dan termohon. Bahwa selain itu, petitum yang dibuat oleh pemohon juga tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon. Bahwa dengan demikian, format permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam PMK 2 tahun 2024.
Permohonan pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima. C. Eksepsi permohonan tidak jelas dan kabur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.